Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 102, seorang nyonya yang menyamar sebagai pewaris kaya. Sedetik kemudian, Ningxi terdiam. Little Koi Prince diverifikasi di Weibo sebagai pelaksana tugas CEO Golden Age Entertainment Lu Jingli. Anda adalah bos dari sebuah perusahaan hiburan besar. Mengapa identitas Anda seburuk ini? Sepertinya Anda masih di sekolah menengah. Dia tidak menyangka bahwa investor yang bergabung di saat-saat terakhir itu sebenarnya adalah Lu Jingli. Ini di luar dugaannya, tetapi masih masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah film besar pertama Jiang Muye setelah kembali ke negaranya. Wajar saja jika Golden Age menghabiskan banyak upaya untuk mendukungnya. Namun, Golden Age benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai perusahaan terkaya di industri ini dengan menghabiskan 50 juta untuk peran utama pria kedua. Semua kesalahpahaman itu terselesaikan dengan unggahan Wang Taihe di Weibo. Sementara noda pada reputasi Ningxi telah dibersihkan sepenuhnya, Jia Qingqing sekarang dibebani dengan reputasi sebagai aktris yang sombong, hina, dan murahan. Sayangnya, meskipun orang-orang yang lebih jeli telah menyadari bahwa Jia Qingqing adalah dalang di balik skandal Ningxi, tidak ada bukti yang meyakinkan. Semua yang telah terjadi hingga saat ini sesuai dengan prediksi Ningxi. Namun, dia tidak menyangka perkembangan yang lebih mengejutkan akan terjadi kemudian. Tadi malam, manajer Jia Qingqing, Han Ying, mengunggah postingan di Weibo. Han Ying secara langsung mengungkap bagaimana Jia Qingqing memanfaatkan penggemarnya untuk memfitnah Ningxi. Ia bahkan membocorkan seluruh cerita tentang bagaimana Jia Qingqing menggunakan akun kedua untuk menyamar sebagai salah satu penggemar Jiang Muye guna memancing amarah mereka dan menggunakannya untuk menyerang Ningxi. Han Ying juga mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan, Jia Qingqing sebenarnya adalah seorang simpanan yang menyamar sebagai pewaris kaya. Ayah kaya yang digosipkan itu sebenarnya bukan ayahnya. Kenyataannya, ia adalah sugar daddy-nya dan sudah memiliki istri dan anak. Postingan Han Ying di Weibo berisi rekaman obrolan yang sangat memberatkan dan pengungkapan yang memalukan. Tidak peduli apa yang Jia Qingqing coba katakan, ia tetap tidak akan bisa keluar dari masalah ini. Saat ini, hanya ada satu jalan yang tersisa bagi Jia Qingqing. Pensiun secara diam-diam. Mengenai comeback, di industri hiburan yang tidak dapat diprediksi dan penuh gejolak, peluangnya untuk keluar dari masa pensiun hampir nol. Setelah Han Ying melanggar etika profesinya dengan mengungkap rahasia seorang entertainer di bawah manajemennya, karirnya sendiri sebagai manajer pada dasarnya juga berakhir. Konflik macam apa yang dia alami dengan Jia Qingqing yang mendorongnya untuk saling menghancurkan? Itu adalah misteri. Setelah masalah itu meledak, Starlight Entertainment mencoba menghapus postingan tersebut dan mengakhiri gosip, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi tersebut. Sebaliknya, netizen menjadi semakin marah. Untuk meredakan amarah publik, Starlight berusaha mengendalikan situasi dengan merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan menyeluruh terkait peran Jia Qingqing dalam memfitnah Ningxi. Perusahaan tidak menyinggung masalah Jia Qingqing sebagai sugar baby, tetapi pada dasarnya mereka menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Mereka jelas tidak mau melepaskan Jia Qingqing, yang telah menghabiskan begitu banyak uang untuk dikembangkan. Ningxi tidak memiliki adegan untuk difilmkan hari ini, jadi di awalnya berencana untuk menghabiskan hari bersantai di rumah. Namun, tidak dapat dihindari bahwa situasinya telah meledak begitu banyak. Rencananya untuk istirahat dibatalkan. Tepat setelah menyelesaikan sarapan, dia mendapat panggilan telepon dan harus pergi ke perusahaan. Di ruang konferensi, Ning Xueluo, Chang Li, dan Jia Qingqing semuanya hadir. Kepala Hubungan Masyarakat, Feng Haoyang, juga hadir. Kepala Jia Qingqing tertunduk dan dia memiliki lingkaran hitam besar di bawah matanya. Saat dia melihat Ningxi, dia segera berdiri dengan panik. Ningxi, dasar jalang. Apakah kamu bangga dengan dirimu sendiri sekarang? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ningxi menggaruk telinganya tanpa daya. Setiap kali, kalimatnya kurang lebih sama. Dia hampir mencapai titik tuli. Diam. Tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup membuat masalah? Feng Haoyang memarahi dengan tidak sabar. Meskipun dia tidak mau, Jia Qingqing hanya bisa duduk kembali sambil merasa dirugikan. Ketika sugar daddy-nya yang tidak punya nyali melihat bahwa perselingkuhan mereka telah terungkap, dia segera memutuskan semua kontak. Pada saat ini, nasibnya sepenuhnya berada di tangan Feng Haoyang. Duduklah. Feng Haoyang berkata kepada Ningxi. Ekspresinya penuh dengan keraguan, seolah-olah dia sedang mencoba membuat keputusan. Pada saat ini, Chang Li yang duduk di dekatnya berbicara, Ningxi, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi tadi malam jadi aku tidak akan menjelaskannya lagi. Beginilah keadaan akan terjadi. Sebentar lagi, Qingqing akan merilis pernyataan permintaan maaf karena telah memfitnahmu. Anda akan menjawab dengan mengatakan bahwa Anda juga salah. Bersikaplah sedikit lebih murah hati dan katakan bahwa Anda telah memaafkannya.